Oke. Halo, saya Adi Putra Kencana. Selamat datang di Jurnal Pendapat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak seram dikit. Nggak seram sih, ya mistis gitulah. Tapi saya akan coba membawakannya dengan tentunya tidak seram dan tidak mistis, ya santai-santai aja. Tapi teman-teman yang belum subscribe, mohon tolong subscribe supaya saya cepat AdSense dan cepat mendapatkan uang dari YouTube. Ya, itu cita-cita saya, semoga bisa cepat terwujud. Jadi tolong subscribe, bantu saya. Udah subscribe nih, sini subscribe. Habis itu like, komen, dan share. Ini adalah sebuah kisah nyata pengalaman dari teman saya tentang bagaimana dia bisa sembuh dari salah satu penyakit mistik yang ada di Bali yang kita kenal dengan nama bebai. Sebelumnya, supaya diketahui saja bahwa konten ini akan saya jadikan dua part. Ini part satunya, part 2-nya nanti saya upload tentunya setelah part 1 diupload. Part 2-nya itu berisi tentang obrolan, wawancara sih saya dengan teman kerja saya, yaitu Kadek Satria. Kadek Satria adalah seorang founder dari Peseraman Pasir Ukir di Pedawo, Buleleng, Singaraja, Bali. Nah, kenapa saya memilih dia sebagai partner obrolan atau teman berbicara untuk membahas ini, karena menurut saya beliau kompeten dalam menjelaskan ini. Terus kenapa saya tertarik membahas pengalaman teman saya ini, cerita teman saya ini? Karena menurut saya pengalaman atau kisah teman saya ini lumayan mewakili kegelisahan saya terhadap penjelasan fenomena mistika yang ada di Bali, terutamanya tentang penyakit mistis yang ada di Bali. Karena misalnya sudah jelas itu orang meninggal karena kanker gitu, udah berjuang melawan kanker, habis itu dipeluasin, dibilang kena leak dan sebagainya, atau kena cetik atau apa. Udah jelas misalnya ada orang meninggal tiba-tiba, divonis karena serangan jantung, dipeluasin terus dibilang ada yang nyerang, ini yang nyerang, itu yang nyerang secara mistis lah. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukan berarti saya tidak percaya tentang fenomena mistika yang ada di Bali. Namun bagi saya, adanya penjelasan mistika itu seharusnya ada ketika logika atau akal sehat kita sudah tidak mampu lagi menjelaskan apa yang terjadi. Karena yang saya yakini semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya sains, ilmu kedokteran, maka penjelasan terkait tentang fenomena penyakit mistik itu seharusnya lebih bisa kita cari penjelasannya sekarang. Tidak harus selalu benar apa yang saya katakan, tapi yang saya pahami adalah bahwa agama atau hal-hal yang spiritual atau hal-hal yang transendental itu adalah ketika kita mentok pada sains dan logika, ketika kita mentok pada empirisme dan rasionalisme, maka barulah kita boleh dalam tanda kutip mengambil sisi spiritual. Jadi kalau misalkan kita logikanya belum mentok-mentok amat, jangan langsung percaya pada sesuatu. Itulah kenapa ketika kita menggali cerita atau mendengar cerita nenek kakek kita atau generasi di atas kita tentang pengalaman hidupnya terdahulu, pasti kita akan banyak mendengar penjelasan mistis atau logika mistika ya. Karena ketika waktu itu, ketika pada zamannya generasi nenek kakek kita atau kumbi kita, itu kan teknologi tidak berkembang sepesat seperti sekarang, dan keterbatasan mereka juga untuk menjelaskannya. Makanya penjelasannya yang muncul adalah logika mistika itu tadi. Agar lebih mudah menceritakannya, saya bagi dua peristiwanya, yakni peristiwa pranikah dan peristiwa pasca nikah. Ini peristiwa pranikah. Temanku ini adalah seorang wanita Hindu Bali dan dia broken home. Ibunya kabur meninggalkannya dan ayahnya meninggal dunia ketika ia masih duduk di sekolah dasar.
Nah, itu baru satu masalah saja, masalah dasar lah. Belum lagi masalah-masalah lain di masa kanak-kanaknya yang sangat membuat guncangan psikisnya. Seperti misalnya dia merasa diremehkan, banyak yang meremehkannya, mengalami kekecewaan, dan mengalami berbagai penolakan-penolakan, termasuk penolakan dari seorang ibu ketika ia menghubungi ibunya lewat telepon, via telepon, atau berkunjung ke rumah ibunya. Nah, mungkin banyak yang bilang, oh itu masalah yang banyak dialami oleh sebagian besar orang lah, mungkin banyak lagi ada masalah yang lebih berat daripada itu. Oke, benar. Tapi permasalahannya kan mental seseorang itu tidak didesain sama kuatnya. Sama dengan halnya fisik, tidak semua orang dikaruniai fisik tubuh yang kuat untuk membeban sesuatu. Ada yang mampu mengangkat beban di pundaknya 100 kilo, tapi ada yang 10 kilo, 5 kilo pun merasa berat. Demikian juga mental. Ada yang mampu menanggung beban permasalahan yang bertumpuk-tumpuk, ya 1 ton gitu. Tapi ada yang baru mendapatkan 2-3 masalah aja sudah mentalnya drop. Nah, itu tidak bisa kita adjustment dengan segamblang itu, karena desain mental seorang, psikologi seorang itu berbeda-beda ketahanannya. Nah, selanjutnya peristiwa pasca nikah. Nah, singkat cerita, temanku ini akhirnya menikah dengan seorang laki-laki Hindu di Bali. Nah, kita tahu bahwa menikah sebagai perempuan atau wanita Hindu di Bali itu tidak mudah, tidaklah mudah, itu berat. Apalagi di tengah sistem-sistem atau budaya patriarki yang masih kental, sangat kental di Bali. Itu adalah tidak mudah. Seorang wanita Bali ketika menikah itu seolah-olah secara organik itu dituntut tidak hanya menikah dengan pasangannya saja, tapi dia harus menikah dengan budaya-budaya baru atau kebiasaan-kebiasaan baru, tradisi adat baru di pihak si laki-laki itu, dan itu sungguh tidak mudah, itu berat. Belum lagi kalau sial bertemu dengan mertua yang cerewet, nyanyi megeme, waduh, itu sudah neraka dunia banget pernikahannya tuh. Nah, akumulasi permasalahan sedari ia kecil sampai ia di masa pernikahan itu membuatnya mengalami guncangan psikis yang sangat luar biasa sekali. Ia belum bisa berdamai dengan permasalahannya di masa kecil, dan kini menambah masalah baru di usia pernikahannya yang tentu tidak kalah beratnya. Sampai ia bertutur bahwa ia sempat mengalami baby blue syndrome, yang belakangan ini baru dia sadari bahwa ia dulu terkena baby blue syndrome, ya karena minimnya pengetahuannya pada waktu itu, dan dimana dia merasa sangat tidak nyaman sekali dengan kelahiran anak pertamanya. Nah, ceritanya saya singkat-singkat saja. Jadi di masa awal pernikahannya menuju 1 tahun pernikahan, itu dia bertutur bahwa dia sangat merasakan sekali guncangan psikisnya itu. Dari dia terkena baby blues yang belakangan ini baru dia ketahui, terus tiba-tiba nangis tanpa sebab, tiba-tiba nangis, merasakan sesak napas seperti lehernya kecekik, terus tiba-tiba sakit kepala, pola makan berantakan, artinya porsi makannya terlalu berlebih, tidak porsi normal pada perempuan, tidak logis lah dengan ukuran porsi perempuan. Dan yang paling parah, dia bertutur bahwa dia sempat menjalani atau melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Akhirnya karena ia menikah di dalam keluarga yang lumayan mistis, termasuk suaminya, artinya cepat sekali menghubungkan sesuatu ke fenomena gaib, keluarganya memutuskan untuk menjalani pengobatan secara Bali atau non-medis. Nah, dalam pengobatan itu dia berpeluasan atau kebalian atau paranormal. Nah, beberapa balian, tidak hanya satu balian. Nah, balian-balian tersebut mengatakan bermacam-macam, seperti misalnya perkara tiba-tiba sakit kepalanya itu tiba-tiba itu ada orang balian yang mengatakan bahwa dulunya ketika teman saya ini lajang sebelum menikah, ada seseorang atau lelaki yang menginginkannya, artinya mencintainya, namun tidak kesampaian. Akhirnya laki-laki itu menggunakan jalur balian untuk menyakitinya. Cinta ditolak, dukun bertindak, ya semacam itulah. Nah, ada juga balian yang bertutur bahwa ketika dia di masa lajang sebelum menikah,
ada sanak saudara yang menyakitinya dengan menggunakan jalur magic itu. Nah, sampai perkara yang tiba-tiba nangis itu, ada balayan yang mengatakan bahwa ia terkena bebai. Nah, treatment pengobatan secara bebali atau non medis akhirnya ia jalani seperti membayuh, melukat dan mendapatkan jimat-jimat dan lain sebagainya. Namun ia bertutur bahwa setelah ia menjalani pengobatan treatment seperti itu, dia tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Dia tetap saja masih merasakan sesak yang tiba-tiba, sakit kepala, misalnya pola makan tidak teratur, nangis tiba-tiba tanpa sebab. Nah, justru malah dia setelah pemulasan itu dia bertanya-tanya, memikirkan terus siapa ya kira-kira yang menyakitinya dengan jalur magic. Dia mengingat-ingat kembali mantan-mantan pacaran yang terdahulu, mantan gebetannya terdahulu, menduga-duga kayaknya segini, kayaknya si itu. Dan paling parah kan tentang keluarganya, dia berpikir siapa ya keluarganya yang tega menggunakan jalur magic untuk menyakitinya dan apa motifnya. Nah, itu kan sebuah permasalahan baru lagi yang ia timbul. Bukannya mendapatkan solusi dari pengobatan itu, justru mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya dia gelisah lagi, berpikir lagi. Nah, akhirnya karena itu berlarut-larut, dia memberanikan diri untuk banting setir menjalani pengobatan, yaitu memberanikan diri untuk datang ke psikolog. Nah, akhirnya datanglah teman saya ini ke psikolog kan berkali-kali, tidak hanya sekali. Nah, meskipun menurutnya itu mengeruk goceknya lebih dalam ketimbang ia menjalani pengobatan secara balian. Nah, menurut tutur teman saya itu, dia mulai merasakan perubahannya ketika konseling di pertemuan yang ketiga kali. Nah, di sana ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, berangsur-angsur sakit kepalanya jarang kambuh lagi, dan pola makannya yang paling kelihatan itu sudah mulai normal lagi. Nah, menurutnya bahwa psikolog itu tidak hanya membantu membeberkan permasalahannya itu saja, namun bagaimana dia membentuk mindset baru, membekali pola pikir yang baru terhadap teman saya ini. Psikolognya itu mengatakan bahwa teman saya ini mengalami apa yang kita sebut dengan depresi. Nah, dari cerita teman saya itu menegaskan kembali kegelisahan saya atau pertanyaan saya, jangan-jangan bebai itu adalah logika mistika dari depresi itu sendiri. Sekali lagi saya tegaskan, di sini saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya tentang hal mistis yang ada di Bali. Karena nyatanya memang ada hal-hal, tidak hanya di Bali, di luar Bali, dimanapun mungkin ada di tempat lain, khususnya di Bali, ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat, dengan rasio kita. Itu memang ada dan saya percaya. Namun seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya teknologi, utamanya tentang ilmu kedokteran, kesehatan, seharusnya penjelasan mistika tentang penyakit di Bali itu kaji ulang agar tidak menimbulkan permasalahan baru seperti teman saya ini. Penting kita memilih langkah yang tepat. Untuk memiliki langkah yang tepat itu, kita tentu harus bekali diri dengan pengetahuan. Makanya ada konsep skala niskala di Bali, artinya konsep dunia nyata atau realita dan konsep gaib. Nah, skala niskala artinya skala dulu dibenerin, atau skala ini benehang malu, mareng hitungan niskala. Nah, skalanya dulu kita analisa apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata atau secara logikanya, baru kita ketika tidak menemukan pemecahan masalahnya atau buntu, baru kita menempuh jalur niskala atau non medis itu tadi. Nah, supaya tidak dikit-dikit niskala, dikit-dikit mistis. Bukankah itu mendegradasi makna bahwa lahir menjadi manusia itu adalah sebuah keistimewaan atau keutamaan karena kita memiliki idep, kita memiliki pemikiran. Artinya penting kita dalam hidup ini membekali diri dengan pengetahuan agar dalam kehidupan ini kita lebih bijak memilih langkah-langkah yang tepat, agar tidak seperti cerita teman saya tadi, ketika ia mau berobat justru dia malah mendapatkan masalah baru setelah berobat.
siapa yang menyakitinya lewat jalur medis, dia memikirkan cerita-cerita menduga-duga orang-orang siapa. Nah, itu kan sebuah permasalahan baru lagi, agar tidak seperti itu. Menjalani pengobatan secara bebali atau secara non medis itu sah-sah saja, karena itu kan budaya kita di Bali. Jugaan itu tercantum dalam teks-teks kuno di Bali, ada lontar-lontarnya lah. Namun yang terpenting di sini adalah asas manfaatnya. Kalau kita berobat secara non medis itu membuat kita sembuh, ya bagus. Tapi kalau kita berobat secara non medis membuat kita mendapatkan masalah baru lagi, mau mencari solusi tapi mendapatkan permasalahan baru lagi, ya itu harus kita bijaksanai. Makanya penting kita bekali diri dengan pengetahuan. Kalau menurut saya, utamakan dulu jalan rasionalnya atau skalanya, di skala dulu pikir di kenyataannya seperti apa, logikanya seperti apa, baru kita memikirkan hal-hal niskala. Atau kita bisa melakukan 2 treatment sekaligus, kita menjalani pengobatan misalnya secara skala, secara medis, dan juga dibantu dengan jalur non medis. Nah, supaya tidak sedikit-sedikit mistis, sedikit-sedikit bedik-bedik hitungan niskala, mendapatkan permasalahan baru setelah menjalani pengobatan itu, kan itu justru merugikan kita. Dan saya tegaskan kembali, bukankah itu menurunkan keutamaan kita lahir sebagai manusia yang memiliki pikiran?